Rosni Urmai Mose. Halo semuanya, kami dari kelompok 4 etnis Simalungun. Izinkan kami memperkenalkan diri. Yang pertama ada Desa Gabriela dari Riau. Yang kedua ada Simalung Banturian. Yang ketiga ada Damari Sinaga. Dan yang keempat ada Sania Daratika Bulu. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit bagaimana latar belakang etnis Simalungun. Seperti yang kita ketahui, negara Indonesia kaya akan berbagai suku dan bangsa. Setiap tradisi dan budaya lokal di setiap daerah memiliki ciri khas masing-masing. Aturan adat dan tradisi serta norma-norma yang berkembang dalam masyarakat diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Salah satu contoh daerah yang masih kental dengan adat dan tradisinya adalah Sumatera Utara, khususnya etnis Batak Simalungun. Suku Batak Simalungun memiliki banyak keunikan yang sangat menarik untuk diteliti. Etnis Simalungun adalah salah satu dari suku Batak yang terdapat di wilayah Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara. Etnis Simalungun ini berada di antara dua kebudayaan, yaitu suku Batak Toba dan suku Batak Karo. Karena kediaman suku Batak Simalungun ini berada di antara wilayah kedua suku Batak tersebut, maka bahasa Simalungun hampir mirip dengan bahasa Toba dan Karo. Suku ini memiliki garis keturunan patrilineal. Sekian dan terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi kami, yaitu tentang kasus kepemimpinan dalam etnis Simalungun. Seiring perkembangan zaman dan kebutuhan hidup, hal ini juga menimbulkan dampak negatif dan positif dalam kehidupan manusia dan tak luput juga dalam bidang kepemimpinan. Kecurangan terjadi di beberapa desa yang berada di Kabupaten Simalungun. Kecurangan dilakukan oleh seorang kepala desa di Desa Pematang Sinaman yang melakukan korupsi dana desa sebesar 203 juta rupiah sehingga dia divonis penjara selama 4 tahun. Yang kedua, kecurangan juga terjadi di Desa Ulu oleh Panggulu atau kepala desa yang melakukan korupsi dana desa sebesar 200 juta rupiah. Di tahun 2019, hal ini menjadi penambah kasus korupsi yang terjadi pada pemerintahan, khususnya terjadi di pemerintahan desa. Dalam penelitian ini kami melakukan riset terkait dengan isu yang kami angkat dalam penelitian ini. Potensi kecurangan yang terjadi pada desa terjadi karena akuntabilitas yang dimiliki oleh setiap aparatur dan sehingga terjadi penyalahgunaan wewenang. Widya Tama menyebutkan bahwa akuntabilitas dalam pemerintahan sektor publik dianggap sangat penting untuk dimiliki karena adanya akuntabilitas ini meningkatkan kepercayaan masyarakat. Selain meningkatkan kepercayaan masyarakat, juga meningkatkan keyakinan masyarakat terhadap aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah. Informasi ini sangat penting dan dibutuhkan oleh masyarakat guna mengetahui seberapa banyak sumber daya yang dimiliki dan bagaimana pengalokasian sumber daya tersebut. Dalam hal ini, pemerintah harus mengutamakan akuntabilitas pelaporan dan juga pemerintah harus mengutamakan pertanggungjawaban, maka dari sini masyarakat akan mendukung segala aktivitas dan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah. Faktor lain yang juga mempengaruhi kecurangan dana desa adalah karena moralitas individu. Penelitian ini menjelaskan moralitas individu dengan sistem pengendalian internal memiliki pengaruh pada potensi kecurangan yang akan terjadi. Berdasarkan penelusuran di atas, maka didapat bahwa akuntabilitas, pengendalian internal, dan moralitas individu memiliki pengaruh terhadap potensi kecurangan yang terjadi. Selain itu juga dengan adanya fenomena bahwa kecurangan akuntansi di desa dalam bentuk korupsi menjadi satu sasaran kenapa dilakukannya penelitian ini, di mana terdapat banyak perbedaan di setiap desa dalam Solusi sederhana yang bisa kami sampaikan yaitu sebaiknya agar kepala desa melakukan pertemuan setiap bulan sekali sebulan untuk melakukan rapat anggaran dana yang mereka dapatkan ataupun yang mereka keluarkan di desa tersebut agar tidak terjadi hal-hal yang seperti di Desa Simalungun tadi. Baik, demikian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kata-kata ataupun pemaparan dari solusi yang kami sampaikan mulai dari mini riset rekayasa ide, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.